Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara podcast Reformasi Energi Riau atau disingkat RER. Pada episode kedua, kali ini kita mengundang dua narasumber. Nah, yang satu narasumber tetap nih, namanya Bang Nasirde Nurdin. Beliau profilnya saya bacakan. Beliau merupakan Direktur SPR selama 5 tahun, kemudian Ketua LBJK selama 8 tahun, dan hari ini menjadi Direktur Eksekutif RER. Dan sebelumnya beliau juga sampai hari ini Bang ya, pengurus Kadin. Sebagai apa Bang di Kadin? Wakil Ketua. Oke, dan selanjutnya di sebelah kiri saya ada Bang Saiman Pakpahan. Nah, ini beliau dosen yang selalu menjadi buruan pers dia ini beliau. Jadi setiap ada persoalan yang berkaitan dengan urusan politik, Saiman yang selalu diundang dan banyak memberikan masukan kepada media dan masyarakat. Benar ya Bang ya? Ya, sekaligus memprovokasi ya. Oh. Jadi beliau hari ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik bukan Bang ya? Kemahasiswaan, kerjasama dan alumni. Oke. Di FISIP Universitas Riau. Kita langsung ke pertanyaan. Jadi hari ini kita mengangkat tema participating interest atau PI, jangan sampai jadi bancaan politik. Pertama kita tanya ke Bang Nasirde. Bang Nasir, Ya. ini kita harus mengulang nih, apa sebenarnya keinginan atau harapan atau visi misi dari RER sebagai NGO untuk mengawal industri migas di Riau. Terima kasih ya. Latar belakang berdiri ini adalah kita terlalu miris melihat Provinsi Riau ini. Di satu sisi Riau ini adalah industri minyak migas, tapi sampai hari ini belum ada satu NGO pun yang bergerak di bidang migas. Maka itulah latar belakang kita untuk mendirikan. Tujuan kita ke depan adalah memberi motivasi kepada pemerintah, kepada stakeholder untuk segera hak-hak daerah melalui PI 10%. Yang mirisnya kita sampai hari ini pun hanya 1 WK baru dapat, itu blok Siak. Masih ada lagi 7 blok yang belum kita peroleh. Jadi kita harus memberi motivasi kepada pemerintah, kepada stakeholder, dan kepada masyarakat untuk segera untuk mendapatkan PI 10%. Agar daerah terakomodir dana-dana tersebut untuk pembangunan di daerah ini. Kita ketahui bahwa Riau ini masih APBD-nya masih kecil. Jadi potensi-potensi yang ada ini harus kita gali segera mungkin. Memang kita dapat informasi dalam waktu dekat akan keluar PI 10% dari Rokan Blok. Mudah-mudahan dalam tahun 2024 itu akan masuk dalam APBD dan dibafatkan sebesar-besarnya untuk rakyat Riau. Mungkin itu harapan kami. Jadi kita kembangkan RER ini karena ini motivasi 8 operator yang ada di Riau, satu pun nggak ada yang mengawasi. Kita berharap mungkin SK Migas yang mengawasi, mungkin nggak. Dan kita belum nggak tahu juga sampai hari ini berapa produksi migas di Riau ini. Hanya kita tahu secara besar bahwa Riau memberikan distribusi minyak kepada nasional 25% dari 700.000. Tapi kebutuhan Indonesia berapa sekarang? Kebutuhan Indonesia sudah mencapai 1,8 barrel untuk crude. Jadi kita masih impor. Jadi negara Indonesia ini impor minyak, bukan penghasil minyak lagi, sudah impor. Jadi oleh karena itu kita ke depan agar kita memberikan motivasi kepada pemerintah dan kepada stakeholder untuk mempercepat segera tercapainya PI 10% untuk APBD kita sebagai pendapatan asli daerah. Mungkin itu Pak. Silakan Pak. Bang Nasir, terima kasih. Jadi PI 10%, baru satu Bang ya, dari Blok Siak ya. Berarti masih ada 7 ya, termasuk migas kan? Ya. Maksudnya termasuk gas ya, gas bumi ya. Gas bumi. Jadi ada beberapa kontraktor migas di Riau, itu bukan hanya minyak fosil ya, tapi juga ada kontraktor gas bumi gitu, yang juga
mereka berkontribusi bang ya. Ya, gas betu namanya itu. Gas betu. Oke. Ada berapa titik ya? Ada 2, Melaka Street dengan gas betu. Gas bentu. Itu juga berkontribusi bang ya, Ya, untuk PI ya. Untuk PI Provinsi Riau. Selanjutnya Bang Seman, saya ingin bertanya seperti ini bang. PI di Provinsi Riau itu kan cukup besar bang. Informasi yang kita dapat tuh mencapai lebih 1 triliun. Ini kalau realisasinya benar-benar 10%. Nah kemudian, saya dapat selentingan nih bahwa ada ketakutan masyarakat bahwa nanti ini menjadi bancakan politisi. Karena tahun politik bang. Yes. Tahun politiknya. Ini bagaimana pandangan, kemudian tanggapan, kemudian harapan dari seorang akademisi. Silakan Bang Seman. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi terhadap pertanyaan tadi, saya kira ada pretext di belakangnya. Kenapa kemudian ada semacam kekhawatiran terhadap asumsi bancakan-bancakan para politisi atau para pemegang kekuasaan yang terlibat secara otoritatif dalam pengelolaan participating interest itu. Tadi Bang Nasir juga udah sampaikan ada potensi di sekitar tahun 2024 untuk kemudian dilontorkan, dan Riau termasuk satu di antara provinsi yang dikenai oleh Permen ESDM itu ya, yang dimana Riau termasuk menjadi satu di antara lokus SDA yang kaya terhadap sumber daya minyak, mineral, dan lain sebagainya. Sehingga potensi pemerintah pusat memberikan participating interest 10% itu potensial untuk diserahkan ke Provinsi Riau. Nah sekarang persoalannya adalah ketika misalkan segala sesuatu yang terkait dengan kriteria, norma, dan lain sebagainya yang kemudian membuat Provinsi Riau bisa menerima dana itu, maka kan ini dianggap sebagai sebuah surplus secara ekonomi ya, karena akan ada injeksi dana yang cukup besar. Tadi disebut ada sekitar 1 triliun. Ya. Dan itu lebih sedikit dari APBD Provinsi Riau per tahun. Nah ini kan sebenarnya signifikan ya kalau kemudian persoalan dana yang akan digelontorkan itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan banyak orang. Jadi tidak pada kepentingan sekelompok orang atau kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, untuk menjawab bagaimana caranya agar distribusi dana yang tadi akan digelontorkan itu bisa dikelola secara profesional, karena mau tidak mau ketika kita bicara tentang participating interest, kemudian di situ ada badan usaha milik daerah ya yang juga nanti terlibat secara kuat dalam konteks pengelolaan bisnis prosesnya. Kemudian BUMD adalah dalam tanda petik perusahaan atau bisnisnya pemerintah, maka potensi untuk misalnya transparan, ini kan norma-norma yang berlaku secara umum ya, maaf, yang berlaku secara umum pada semua tingkatan, baik organisasi manapun, baik dalam mengukur keuangan, mengukur organisasi, dan lain sebagainya. Transparansi itu menjadi sesuatu yang penting untuk menjamin bahwa proses pengelolaan dana yang disuntikan atau diinjeksikan ke pemerintah Provinsi Riau itu dikelola secara transparan. Nah itu satu poin tuh. Nah bagaimana kemudian agar dia bisa transparan, maka yang perlu investigasi berikutnya adalah persoalan aktor-aktor politik. Tadi saya coba tarik ke arah sana karena potensi abuse of power dalam konteks struktur politik yang kita kira masih sangat tradisional, kemudian bisa sedikit agak berwarna otoritarian, kemudian potensi
relasi kuasanya juga masih sangat kuat, maka dana-dana yang tadi diharapkan untuk bisa didistribusikan bagi kepentingan orang banyak, potensi untuk diselewengkan dalam tanda petik itu juga tinggi. Dalam keadaan seperti itu ya, maka setting dari bergulirnya dana itu ada pada struktur organisasi pemerintah, karena itu dana yang memang digelontorkan dari pemerintah pusat, dia harus turun ke pemerintah daerah, kemudian ada instrumen yang mengelolanya. Nah, instrumen yang mengelola ini kemudian punya punya tingkatan hierarkis yang secara norma dia harus tunduk pada tingkatan di atasnya, itu kan, sehingga abuse of power dalam konteks kekuasaan itu selalu saja soal relasi kuasa, yang bawah itu tidak punya kuasa untuk menolak misalnya. Nah, ini kekhawatiran kita semua terhadap pengelolaan participating interest itu, karena harapannya memang pemerintah pusat meletakkan itu ya karena kontrak habis, lalu kemudian melibatkan BUMD atau perusahaan-perusahaan lokal, lalu itu diharapkan dana yang bergulir bisa menggantikan berputarnya proses ekonomi yang ada di sana tuh, kan secara substansi ada di situ. Tapi tentu saja proses pengelolaan itu menjadi penting untuk diawasi oleh semua tingkatan agar dana yang digelontorkan itu tidak dikelola dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak dikelola dengan cara yang tidak transparan. Harapannya seperti yang disampaikan Bang Nasir tadi, bahwa ini adalah dana orang banyak sehingga harus dikembalikan ke orang banyak. Nah, jadi posisi negara, posisi pemerintah yang punya power harus mendistribusikan ini kembali ke masyarakatnya. Jadi power for people. Jadi kekuasaan untuk masyarakat. Instrumennya ya itu tadi, bisa kebijakan, bisa uang, bisa macam-macam, termasuk TI. Itu kan hanya alat bagi pemerintah untuk membangun welfare state, jadi membangun kesejahteraan, itu kan. Pak, saya ingin lanjutkan begini tuh. Kita coba mencari solusi nih teman-teman. Jadi ada nggak cara yang kemudian bisa membuat pendistribusian dana PIA itu benar-benar transparan? Nah, bagaimana formatnya? Kalau pendistribusian itu saya kira kan clear ya, karena itu memang melalui jalur birokrasi. Karena yang harus kita investigasi itu dalam konteks transparansi informasi. Jadi kan ada TI yang KI ya, Komisi Informasi ya. Kan ini dokumen-dokumen publik yang bisa diakses harusnya. Artinya kita harus ke KI meminta itu untuk transparan gitu. Dokumen-dokumen itu harus kita minta. Bukan itu menjadi kewajiban pemerintah agar mereka membuka ke publik dengan alat, misalkan bisa lewat media, kemudian di websitenya ada khusus soal PA begitu, nggak seperti itu? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi dalam suasana yang transparan. Makanya tadi poin penting awal yang saya sampaikan terkait dengan ini memang soal transparansi. Jadi transparansi itu artinya pemerintah kita juga menganggap ini penting, sehingga kan lembaga-lembaga ad hoc terkait dengan transparansi informasi kan mereka set up kan, mereka bangun, ada komisi informasi, itu menganggap bahwa posisi informasi itu menjadi penting diakses oleh publik. Kenapa dia harus melibatkan publik? Agar dalam proses pengambilan keputusan tingkat partisipasi publik itu tinggi, itu kan. Nah, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana bisa mengetahui, ya itu jalurnya pasti birokrasi. Maka ya harapannya tentu birokrasi pemerintah yang punya otoritas untuk menerima dan memberikan informasi ke publik ya harus memberikan informasi yang transparan tentang itu. Itu kemudian setelah ini informasinya mereka sampaikan teknis, ini kemudian dananya ada di mana, kemudian siapa yang ngelola dan bagaimana mengelola, ini kan civil society harusnya juga berkembang kan. Mereka pers, media, asosiasi-asosiasi seperti Bang Nasir D, ada RARE,
kemudian ada Kadin, ada semua yang terhubung dengan soal-soal itu, harusnya juga ikut terlibat secara partisipatif. Nah, ini soal partisipasi kan, untuk membaca bisnis proses dari dana yang akan dikelola itu seperti apa. Nah kan kita nggak ingin proses itu karena ini uangnya banyak, lalu karena struktur politik kita tradisional, maka proses pengelolaannya itu hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang tidak punya kemampuan teknis misalnya dalam proses pengelolaan perusahaan itu. Nah kan sering terjadi pada review struktur politik Indonesia selama ini kan, jadi hancurnya atau ambruknya struktur ekonomi Indonesia di tahun 97-98 itu karena memang proses ekonomi yang dibangun Indonesia itu tidak pada proses bottom up, tapi justru dari atas ke bawah, top down. Nah kalau dia prosesnya dari bawah, maka ada kompetisi yang sudah dilakukan oleh pebisnis di bawah itu sehingga mereka survive, sehingga mereka yang survive inilah yang punya kemampuan untuk melakukan pengelolaan itu sehingga bisnis ini bisa berjalan sesuai dengan mekanisme pasar dan lain sebagainya. Lebih sehat ya Pak? Lebih sehat. Ini kan soal bagaimana menyehatkan suasana dan kultur ya. Saya ada temuan, jadi temuan dari masyarakat. Jadi begini, banyak politisi mengharapkan dana kampanye, tapi ini hanya sebatas informasi dari masyarakat, mengharapkan dana kampanye sponsor dari perusahaan-perusahaan. Nah, masyarakat ada ketakutan tuh. Nah, bagaimana kemudian dana PA yang triliunan ini menjadi incaran tuh bagi calon-calon legislatif. Nah, ini bisa atau tidak menjadi sebuah temuan kasus sehingga bisa mengingatkan teman-teman yang mau maju jadi DPR tuh, ya, apakah ketika itu Anda lakukan ini akan menjadi masalah hukum atau tidak? Gimana Pak? Ya, potensinya ada ya. Kita sebut potensi karena kalau kita review literatur ilmu politik di Indonesia, memang singgungan antara pengusaha dan calon penguasa atau penguasa incumbent itu kental, itu kelihatan memang. Karena satu di antara keburukan sistem politik yang otoritarian waktu itu, ya menempatkan para pengusaha-pengusaha itu di lingkaran mereka tuh. Jadi memang sengaja diciptakan sedemikian rupa sehingga ada tukar tambah secara ekonomi dan politik. Jadi ekonomi politik, kultur, budaya itu terus jalan sampai hari ini tanpa misalnya ada semacam perpindahan paradigmatik tentang pengelolaan negara. Jadi pengelolaan negara kita ya masih seperti sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya dulu pengusaha-pengusaha besar yang ada Lim Siliong misalnya di lingkaran Cendana itu. Nah sekarang pada masyarakat kita atau social tax di masyarakat Indonesia itu masih menyebut ada 9 naga misalnya. Ini kan ruhnya sama ya, jadi ada semacam potensi kekuasaan itu dibentuk dalam bentuk yang aristokrat. Nah, jadi ini termasuk potensi yang bakal bisa terjadi kalau misalnya struktur politiknya nggak sehat satu, kemudian masyarakat yang banyak itu tidak teradvokasi dengan baik untuk mengawal yang begini-begini, maka potensi demokrasi itu dibajak oleh aristokrat itu. Abang, pertanyaan begini Bang, ini publik ingin tahu nih. Yes. Jawabannya iya atau tidak nih. Bisa tidak calon-calon DPR memanfaatkan dana PA itu menjadi temuan hukum? Ini kalau dana PA ini udah ada ya? Sudah ada. Kalau sudah ada ya. Kalau sudah ada kan, ini kan masih kalau sudah ada ini kita anggap ada saja nih Pak. Kita anggap ada. Kemudian Masuk ke ranah hukum.
Ya meski sebenarnya perspektifnya ini sangat sangat hukum ya, hukum tata negara dan pidana, tapi dalam dalil dan logika yang saya punya ya bisa. Nah, teman-teman yang mau caleg ya hati-hati. Ini sudah diingatkan oleh pakar akademisi dari Universitas Riau. Ya. Nah kemudian begini Bang Nasir, saya ingin tanya lebih lanjut soal RER. Bang Saiman barusan sampaikan bahwa RER punya peluang bersama masyarakat untuk ikut mengawasi ini dana PIA, begitu Bang ya? Nah kemudian RER ke depan akan seperti apa nih mengawal dana PIA ini sehingga sampai kepada kepentingan masyarakat? Kalau saya perhatikan, ini dana PIA ini nanti kan kita berharap 2024 semua operator yang ada di Riau ini sudah memberikan sumbangsi PIA, maka ketemu sebuah angka. Ini mekanismenya mungkin agak susah untuk dibaca, karena mekanismenya itu nanti masuk ke perusahaan daerah akan store kepada kas daerah dan didistribusikan kepada kabupaten kota sesuai dengan reservoir yang ada. Contohnya Blok Rokan. Blok Rokan itu ada 7 kabupaten kota yang akan menikmatinya. 5 reservoir, 2 pendukung. Jadi Pekanbaru dengan Dumai itu pendukung. Oke. Kita berharap dana itu harus transparan. Jadi BUMD yang penerima yaitu Riau Petroleum itu harus membuka website, membuka besarnya, jangan kena tipu nanti sama operator itu kan. Dia harus ikut campur, ikut serta dalam penentuan berapa besarnya PIA itu. Jangan angka di ujung aja kan. Sampai hari ini kan kita tidak tahu berapa produksi Chevron, CPP Block, berapa produksi Rokan Block. Karena yang ditampilkan selalu keuntungan, nggak pernah produksi. Nah ini harus kita apa? Nanti produksi perlu juga harus perlu dong, perlu. Karena PIA 10% itu bisa berbentuk uang, cash, bisa berbentuk minyak, crude. Kalau perusahaan daerah mampu untuk mengelola crude-nya itu untuk jadi mini refinery, kenapa nggak kita bisa minyaknya kita minta untuk mengatasi kelangkaan BBM yang ada di Provinsi Riau. Itu harus kita upayakan, harus kita awasi. Tapi menurut saya mungkin agak sulit nih kalau ada nih politisi yang berani membuat pajakan atau ya di luar pemikiran saya lah. Karena DPR juga akan mengawasi ya. Ada inspektorat, ada BPKP, ada BPK akan mengawasi masalah ini. Ini uang negara masalahnya. Tapi ikut mengawasi kita nanti. Jelas kita ikut mengawasi. Ke depan kita minta data-data nanti semuanya dari SK Migas, dari SDM. Kalau perlu ya bikin dong prokes sama SDM. Kita siap untuk berhadapan. Termasuk Riau Petroleum ya? Termasuk semuanya. Kita siap. Ya kan? Oke Pak ya. Tolong ya kan? Sama-sama kita dengan RER sama perguruan tinggi, ahli-ahli perminyakan, ahli ekonomi, kita bikin aja nanti suatu acara. Karena saya kira kenapa ini penting agar pada struktur ide, ini bicara guidance, dia sebutkan strukturasi tentang ide itu mempengaruhi pengambilan keputusan kalau semua lapisan masyarakat, semua tingkatan itu berpikir tentang itu. Nah, kalau misalnya semua masyarakat Riau berpikir tentang PI 10%, maka otomatis orang ingin tahu ini dananya dikelola seperti apa. Maka penting menurut guidance media sebagai alat untuk menyampaikan gagasan-gagasan itu sampai ke semua tingkatan dan lapisan. Nah, satu diantaranya tadi RER, nah kemudian perguruan tinggi, kemudian media massa, media online dengan platformnya yang macam-macam hari ini, podcast, supaya masyarakat kita itu tahu bahwa ada harapan di sana untuk membangun welfare state itu. Nggak usah sampai ke imajinasi yang konsepsi ya, konsepsional. Tapi paling nggak mereka mendapatkan pekerjaan dengan keadaan itu udah cukup lumayan loh. Karena kebutuhan masyarakat kita itu sangat taktis saja nih sekarang. Apalagi di musim-musim politik tahun ini. 2023 akhir menjelang 2024 awal, maka proses politik itu kemudian dikonversi oleh masyarakat yang secara umum tingkat pendapatannya rendah sebagai proses-proses ekonomi. Jadi mereka jadi tim sukses, mereka dapat ini, dapat itu. Harusnya kan tidak dikonversi ke situ, harusnya ada pertarungan ide, pertarungan gagasan, program dan lain sebagainya. Justru tidak ngintip aku dapat berapa, kita harus jalan kemana dan lain sebagainya. Harusnya kan begitu. Tapi dalam suasana politik dan struktur politik kita yang
nggak pernah diberesin pada tingkatan itu, maka ini seperti dikelola oleh sekelompok orang agar kemudian pembancakan selanjutnya itu bisa dilakukan. Wow. Nah, itu yang penting. Jangan sampai ada bancakan. Tapi saya punya data sedikit, teman-teman. Ya. Saya punya data soal berapa CPI yang didapat pemerintah Provinsi Riau atau yang akan didapat. Begitu Bang Nasir. Ini data saya bacakan Bang. Ini data Bang. Jadi kalau data ini ya, dapat dari sumber yang benar-benar berkompeten. Jadi masyarakat tidak jauh-jauh lah dari jumlah ini nanti yang diterima oleh pemerintah provinsi. Saya bacakan. Ya. Bang, jadi untuk Pertamina Hulu Energi atau PHE, Vekasia, ini Vekasia Bang. Vekasia itu 15 miliar rupiah per tahun. Vekasia. Kemudian Energi Mega Persada, ya, Bentu. Ini 25 miliar. Bentu. Gas itu, ya. Ya, 25 miliar per tahun. Nah, kemudian Texcal Mahato. Ini minyak fosil ya, Bang? Ya. Texcal Mahato. Itu nilainya 150 miliar. Per tahun ini. Per tahun, Bang. Tahun ini didapat tuh. Nah, kemudian Malakas Trend itu 16 miliar. Nah, yang paling gede itu dari PHR. Nah, PHR itu memberikan sumbangan PA. Mungkin ini rentan waktu 2 tahun, teman-teman. Jadi karena operasi PHR sejak beralih ke PHR itu sudah hampir 2 tahun, totalnya itu 900 miliar. Nah, kalau kita kalkulasikan dari semua yang didapat itu lebih 1 triliun per tahun. Jadi 1,81 triliun rupiah. Bang Nasir, ini kan uang bukan sedikit, Bang. Ya. Uang gede nih. Nah, ada satu kabupaten di Meranti itu tidak sampai 1 triliun APBD-nya. Nah, ini saat dana 1 triliun. Untuk apa bagusnya, Pak? Yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita buat prioritasnya lah. Misalnya tahun pertama, karena ini baru kita nikmati, lebih cenderung kita kepada masyarakat yang berada di lingkungan operasi. blok. Ya. Itulah prioritas tahun pertama. Jadi kita harapkan begitu cair ini semuanya, 2024 nanti mungkin untuk masyarakat di seputaran WK. Tahun keduanya mungkin sektor lain. Tahun ketiganya sektor lain. Tapi prioritas kita pertama masyarakat, Pak. Agak miris kita lihat pondok-pondok, rumah-rumah kayu yang berada di pipa-pipa minyak Chevron, itu kan agak miris kita kan. Mungkin ke sana prioritas kita dulu. Kita penuhi dulu kebutuhan dasarnya di rumah layak huni, ya. Untuk masyarakat tempatan. Nah, itu kita prioritaskan dulu tahun pertama. Tahun kedua silakan. Saya ini ahli ekonomi lah yang menentukan nanti. Kan ada skala prioritas kan. Pemerintah ini kan harus ada RPJMD. Ada namanya kan. Silakan. Saya kira memang supaya dokumen negaranya formal itu kan dalam tahapan politik anggarannya selalu melibatkan lembaga legislatif untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah provinsi. Maka dana yang tadi disebutkan oleh Bang Nasir itu, ini kan 2024 akhir itu gubernur kita baru nih. Ya oke lah, nanti anggap 2024 ini masih transisi. Tapi di pertengahan sebelum 2025 itu kan proses politik anggaran sedang jalan ya di legislatif. Nah, maka mereka yang akan nyalon pada pemilihan gubernur otaknya harus sampai ke sana tuh. Yes. Dia harus bisa sampaikan membuat isunya. Daftar inventarisasi persoalan apa lagi yang belum selesai di Riau, sehingga ada skala prioritasnya tadi disebutkan. Lalu ini sebagai logistik untuk mengeksekusi kesejahteraan itu. Jadi masukin dia ke rencana pembangunan jangka menengah daerah, sehingga itu disepakati oleh legislatif. Maka ketika nanti pengalokasian dananya dia menjadi legal. Tapi kalau di luar itu kan tadi ada yudikatif yang senantiasa nonton ini salahnya di mana nih, kemudian dia itu. Maka itu saya kira jadi ada mekanisme politik formal yang bisa kita masukkan di rencana pembangunan. Jadi kan ini proses perencanaan akhirnya di tingkat negara disebut RPJMD di tingkat lokal, kemudian RPJMN di tingkat nasional. Ada jangka menengah, jangka pendek, menengah, panjang. Nah kalau menengah dia 5 tahun, ya masukin aja 5 tahun itu
selama periode gubernur terpilih, periode gubernur, satu ya. periode itu dana participating interest itu mau didistribusikan pada sektor apa aja. Nah, maka dibutuhkan civil society yang kuat, dibutuhkan masyarakat yang kuat untuk ikut terlibat berpartisipasi. Dalam hal apa? Ya, dalam hal ikut memberikan sumbang saran, ikut melakukan monitoring, ikut memberikan kritikan, ikut memberikan masukan dan lain sebagainya. Jadi kan macam-macam aja tuh keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Ini dokumen RARE yang sekali ini saya bacakan, Bang. Ini RARE Bang Nasir. Ini organisasi abang nih yang menyampaikan nih. Saya bacakan aja nih. Nggak apa-apa, Jadi minum ya? siap Bang, minum Bang. Kita santai diskusinya supaya yang nonton juga nggak begitu tegang tuh. Teman-teman, saya dapat informasi data ini dari RARE. Ya. Jadi RARE Bang Nasir, ini anggota Bang Nasir nih, itu sudah melakukan investigasi atau temuan kebutuhan rakyat. Nah, menurut data BPS Bang, tahun 2022 itu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian rumah layak huni itu baru sekitar 69,43%. Saat ini di penduduk Riau itu ada 31% yang menempati rumah belum layak huni, Bang. Ini informasi BPS tahun 2022. Nah, kemudian pemerintah tahun ini itu hanya menganggarkan 54,5 miliar. Itu cukup untuk membangun 707 rumah, Bang. Nah, kebutuhan rumah itu masih lebih 25% lagi, Bang. Nah, mungkin nggak dana PI ini nanti kemudian digelontorkan? Kita berharap, ya, kalau 1 triliun satu tahun ke 5 tahun kan 5T kan. Sedangkan kebutuhan infrastruktur kita, ini saya laporan daripada Kadis PU itu butuh 2.500 T, 2.500 T katanya. Kita butuh dana untuk infrastruktur di Riau. Masih jauh kan? Itu 2.000. 2,5 T untuk infrastruktur Riau aja. 2,5 T. Nah, dalam setahun. Sedangkan kebutuhan alokasi infrastruktur paling paling 1,5 T, masih kurang 1 T lagi kan. Tapi kita nggak tahu di mana, apakah untuk infrastruktur jalan atau untuk perumahan. Tapi saya harap kita mirip sekali dengan perkampungan desa-desa kita yang di seputaran wilayah kerja kan. Bagus ke sana arahnya dulu lah. Ya. Tahun 2024 kita arah ke sana. Dia kata Bapak tadi katanya work for state, kita akan menuju ke sana kesejahteraan kan. Kita usahakanlah masyarakat dulu lah, masyarakat yang di perkampungan. Jadi simpulnya begini, teman-teman di DPR itu banyak yang sering pelesiran tuh, kurangin tuh, ya, kurangin pelesiran tuh ke studi banding ke Eropa, ke Jerman, ya, dan masuk pula dari situ. Nah, kalau itu salah. Jadi maksud saya begini, teman-teman, Berbanding aja ya. ini RARE akan terlibat langsung dalam mengawasi dana PI dan APBD, Bang ya. Iya. Itu poin 1. Poin kedua, ini podcast akan terus nih, setiap seminggu 2 kali saya dengan Pak Eka akan terus melakukan podcast mengawasi PI. Bang Saiman, dalam beberapa waktu dekat kucuran dana ini sudah pasti dan ini terkonfirmasi oleh kontraktor migas, Pak. Ini bukan informasi angin nih, ini informasi dari orang-orang berkompeten dari kontraktor migas. Nah, mereka juga menginginkan dana ini ya, jangan sampai dibuat untuk pelesiran. Ya. Bang Saiman, bagaimana mencegah anggota dewan untuk tidak pelesiran dengan menggunakan APBD? Iya. Anggota dewan banyak maunya pasti. Makanya, iya, karena pelesiran itu jadi suku kata yang sangat sederhana ya, maksudnya yang sangat liberal. Studi banding, kemudian sekarang benchmarking ya, untuk datang ke suatu tempat bisa di Indonesia maupun di luar negeri. Sepanjang dia dimanfaatkan dalam konteks yang berfaedah, mungkin nggak ada masalah dengan itu. Boleh. Cuma persoalannya review terhadap studi banding yang dilakukan selama ini hanya alat untuk mengumpulkan rupiah. Itu persoalannya. Nah, jadi kalau kita review studi banding yang sudah dilakukan hampir semua institusi, terus kalau kita mau tagih
pertanggungjawabannya apa secara kelembagaan atau secara akademik yang mereka harus sampaikan ke publik, itu nggak pernah dilakukan. Nah itu soalnya. Jadi kalau misalnya studi banding yang dilakukan atau pelesiran yang dilakukan itu memberi dampak yang positif terhadap masyarakat, studi banding kan hanya alat untuk mensejahterakan rakyat tadi kan. Dia kan hanya sebagai alat. Tapi kalau alat ini dipakai untuk kepentingan kelompok tadi, tidak terhubung kemudian dengan masyarakat banyak, nah ini yang jadi persoalan. Nah selama ini kan ya kita review aja di internet itu atau kita di Riau, begitu banyak studi banding yang digital. Jejak digitalnya banyak, ada yang ke Eropa, ada yang kalau ke Eropa itu ya ada setiap tahun, kecuali mungkin COVID kemarin, tapi sebelum-sebelumnya tetap aja ada saya ingat waktu Piala Dunia di Rusia misalnya, itu ke Rusia, nggak ngerti ngapain setelah pulang itu, ya sudah yang penting SPJ-nya clear kan, tapi secara substansi, secara prinsip tentang bagaimana ngelola negara, bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan power yang mereka punya itu nggak ada. Pertanggungjawaban itu nggak ada. Pertanggungjawabannya administratif. Nah itu soalnya. Pertanggungjawaban bahwa saya sudah sampai di Eropa. Ya secara administratif kan, maka birokrasi ngumpul-ngumpul ini mana tiketnya, mana apanya segala macam. Secara legal ini clear ya sudah. Tapi kan ada jauh yang lebih penting dari hanya sekedar itu. Itu penting iya, tapi kekuasaan ketika mereka berkuasa itu dipakai buat apa? Mengupgrade kesejahteraan masyarakat atau tidak? Kan ukurannya ada di situ. Saya punya saran begini, teman-teman. Pelesiran tuh boleh, tapi jangan ke Eropa. Jangan terbang ke Eropa, ke Jerman dan lain-lain. Pelesiran coba lihat ya. Pelesiran dulu tuh, belusukan namanya, bukan pelesiran. Belusukan ke wilayah-wilayah tempat orang-orang susah. Di situ tanggung jawab moral seorang anggota DPR. Jadi dana pokirnya ada. Dana pokir bang. Ya sudah berarti tidak perlu dana operasional kan. Dana 1T ini Bang Nasir, ya, tidak perlu untuk dikeluarkan lagi tuh. Biaya transport, naik pesawat tuh nggak perlu tuh. Anda cukup datang ke sana menggunakan dana pokir, bangun itu rumah-rumah layak huni, infrastruktur, jalan yang rusak-rusak hari ini. Bang Nasir, saya kan dapat data bahwa Bang Nasir dulu 7 tahun sebagai ketua LPJK. 7 tahun tuh Bang ngapain aja tuh? Pertama, yang kedua, selama 7 tahun itu, ya, dan saat ini, apa yang Abang lihat dengan infrastruktur kita di Provinsi Riau? Sampai hari ini masalah infrastruktur di Riau ini belum selesai. Mungkin kalau diambil jejak digital saya sangat mengkritisi pada saat itu. Termasuk saya menantang pembangunan PON ada di Riau. Mungkin saya satu-satunya warga Pekanbaru yang berkirim surat kepada gubernur menolak penyelenggaraan PON. Ya Rusizena. PON di Riau. Karena belum patut. Kita masih infrastruktur kita yang kita butuhkan masih banyak. Ya, kita buang berapa triliun untuk PON itu kemarin. Kalau kita gunakan uang itu ketika itu kita infrastruktur jalan, mungkin kita nggak tenang. Tapi dipaksakan waktu itu bikin PON. Saya orang yang menolak dan saya tidak hadir pada saat pembukaan. Karena satu-satunya orang yang menolak untuk apa? Karena saya tahu berapa habis. Ini contoh Pekanbaru. Berapa tersedot anggaran Pekanbaru untuk pembangunan Tenayan? Karena itu belum dibutuhkan oleh masyarakat. Jalan kota ini lebih dibutuhkan dulu. Karena apalagi Pekanbaru. Pekanbaru itu kan ikonnya sebuah provinsi. Apa kesan orang datang baru Pekanbaru? Agak kaget ya, teman-teman saya dari Jakarta, dia bermandang Riau ini selama ini bangunannya tinggi-tinggi karena minyak. Ternyata dilihatnya ada bangunan yang mewah-mewah. Itu persoalan kita. Jadi kita harus fokus kepada infrastruktur dulu lah. Karena itu ada efeknya pada ekonomi, ya kan? Ya, rendahnya TPID, tim distribusi inflasi daerah. Akibatnya kan dengan jalannya hancur akan naik barang-barang semua. Distribusi lambat. Ya, jadi kita arahkan kepada infrastruktur lah. Itu kebutuhan dasar kita. Infrastruktur dasar kita banyak, sekolah, jalan, banjir, sampah, parkir. Itu kan kebutuhan dasar kita kan. Nah, tapi kalau untuk dana ini, saya berharap kita pikirkan masyarakat tempatan dulu lah, yang nggak berada di wilayah dulu lah. Mungkin tahap keduanya kita mengarah ke. Oke, 5 menit lagi. Begini. Saya ingin bertanya ke Bang Saiman. Soal pelesiran saya menarik tuh. Jadi pelesiran itu
selain menguras APBD, ya, tidak bermanfaat, itu kan gaya hidup hedon Bang Sema. Sebelumnya itu viral tuh gaya hidup hedon, banyak pejabat tuh, baik eksekutif, legislatif, ya. Itu gaya hedonisme. Kalau menggunakan uang pribadi, is okay Bang ya. Tapi kalau hedonisme menggunakan APBD bagaimana Bang? Hedonisme pakai uang APBD kacau. Cuma itu aja jawabannya, kacau, karena APBD itu bukan untuk di hedonisme, tapi tadi kekuasaan yang dia punya, kekuasaan itu ada logistik di dalamnya, itu untuk kesejahteraan rakyat. Itu aja kuncinya. Teman-teman, ya, saya berpikir kalau teman-teman anggota DPR, legislator, ya, pelesiran ke Eropa, foto-foto dengan cewek-cewek cantik, ingin memperbaiki keturunan mungkin di situ, silakan. Tapi jangan menggunakan APBD. Menggunakan APBD, pelesiran ke luar negeri, saya pikir itu sama dengan Anda menghedonismekan hidup Anda menggunakan uang rakyat. Bener Bang ya? Nah itu peringatan tuh. Jadi RER akan memantau APBD dan dana PI, bener Bang ya? Sampai ke situ. Penutup dari saya Bang, teman-teman, ini sebenarnya yang patut membacakan Bang Nasir, tapi saya mewakili Bang. Ya, silakan. Nah, Closing statement kan? closing statementnya begini. Bersama RER, mari ciptakan industri migas lebih kondusif dan penuh manfaat. Kita kawal sama-sama dana PI untuk sampai ke rumah-rumah Anda, rakyat Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.